Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Jumal Multazam, masih di kelas NLP Nusantara. Dan sekarang sampai saatnya kita mempraktekkan edit submodality kepada klien. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan apa itu edit submodality, apa itu modality, apa itu edit submodality. Dan kemudian kemarin juga kita sudah praktek, teman-teman sudah saya minta untuk praktek, mempraktekkan kepada dirinya sendiri. Ya, sekarang saatnya saya menjelaskan bagaimana kita mempraktekkan kepada orang lain. Kalau Anda sebagai terapis, Anda sebagai trainer, Anda sebagai psikolog klinis, ini very beneficial. Ya, sekarang adalah kita akan teknik atau saya akan sampaikan bagaimana caranya mempraktekkan kepada orang lain ya. Ya. Ini teman-teman ya. Pertama yang saya ingin sampaikan adalah kunci sukses praktek edit submodality untuk orang lain. Untuk menterapi orang. Yang pertama, Anda harus yakin dan pede. Yakin dan pede tentu saja akan sangat dipengaruhi oleh jam terbang. Ya. Oleh karena itu, Anda harus semakin sering berlatih. Kunci pertama, yakin dan percaya diri. Kunci yang kedua adalah modality yang dominan. Modality itu kan ada visual, auditory, kinestetik, olfaktori, gustatori. Setiap peristiwa itu mempunyai porsi. Peristiwa A, porsi yang dominan itu suara. Nah, mungkin karena dia marah-marah dan Anda tidak melihatnya, tetapi Anda sakit hati karena dirasani itu apa ya? Dia bicara di belakang kita, tapi kamu dengar. Nah, itu berarti modality yang dominannya suara. Atau orang teriak-teriak, Anda nggak lihat dia, berarti modality yang dominan suara. Atau modality yang dominan adalah gambar, visualnya. Yang membuat Anda sakit hati itu gambarnya. Saya sering tanya kepada klien, apa yang membuat Anda sakit hati? Apakah suaranya? Ataukah ketika atau melihat tubuhnya atau wajahnya? Mana yang membuat kamu lebih sakit hati? Oh, saya lihat wajahnya, Pak. Apa yang membuat kamu sakit hati? Wajahnya bagian mana? Caranya dia tersenyum sangat menghina sekali. Nah, itu berarti yang dominan di dalam memori kecewamu adalah gambar. Nah, ini sangat menentukan kamu berhasil apa tidak untuk menterapi orang, yaitu modality yang dominan. Ya, yang ketiga adalah connectedness. Ya, connectedness, ketersambungan antara kita dengan pikirannya klien. Kalau kita tersambung dengan dia, ini keren, Anda bisa mengendalikan dia. Nah, bagaimana caranya tersambung? Ya, Anda tanya, apakah kamu masih merasakan sakit? Nah, begitu dia jawab iya. Itu artinya kamu masih tersambung. Tapi kalau ditanya dia nggak ngerespon, ya itu sudah tidak tersambung. Maka respon itu penting. Anda memperhatikan bagaimana dia responnya. Kalau responnya masih seperti yang kamu harapkan, oh dia masih mendengarkan saya ini, kan terasa gitu tuh. Maka very important, jangan sampai Anda berbicara dia melihat ke tempat lain, itu berarti tidak tersambung. Atau Anda tanya dia nggak ngerespon, itu nggak tersambung. Ya, maka di dalam kurungnya ini ya, make sure and response. Make sure itu ya Anda tanya, apakah begini begitu? Nah, begitu. Terus responnya apa? Itu bisa Anda rasakan
dia masih tersambung dengan Anda apa tidak. Pikirannya itu loh masih memperhatikan kamu apa enggak, itu namanya tersambung. Ini kunci suksesnya teman-teman ya. Nanti insya Allah kita akan ketemu di Zoom lah ya, supaya kita bisa benar-benar diskusi yang interaktif. Tapi Anda harus belajar ini dulu, karena saya lebih cenderung diskusi. Bisa jadi ini nggak tak bahas lagi. Maka Anda sebelum ketemu saya harus benar-benar belajar ini ya. Oke. Pertama-tama yang perlu Anda lakukan adalah menggali emosinya. Kemudian menemukan tadi modality yang dominan apa. Dan yang ketiga Anda lakukan editing. Lalu Anda monitor emosinya berubah apa tidak. Begitulah stepnya. Menggali emosi, menemukan modality yang dominan, dan kemudian Anda lakukan terapi dengan editing. Editing submodality. Nah, di dalam menggali emosi, mintalah klien untuk mengingat peristiwa buruk. Mintalah klien untuk mengingat peristiwa buruk yang masih mengganggu. Contohnya begini, apa peristiwa buruk yang masih mengganggu hingga saat ini? Begitu contoh. Tapi kalau dia sudah cerita tentang hal buruk, ya berarti tidak usah ditanya pertanyaan nomor 1 ini, dia sudah cerita kok. Tiba-tiba datang kepada Anda langsung terocos ngomong tentang kecewanya, marahnya dan seterusnya, berarti step 1 sudah lewat. Terus yang kedua, pastikan dia sudah mengingatnya. Apakah Anda sudah bisa mengingat peristiwa itu? Untuk apa? Peristiwa itu akan kita terapi. Pengalaman itu akan kita terapi. Ya, dia bercerita dan sekarang suruh mengingat. Yang ketiga, ketika mengingat peristiwa itu, perasaanmu apa? Gitu ya. Ini menemukan emosi. Ketika mengingat peristiwa itu, perasaanmu apa? Kecewa Pak, marah Pak, dan seterusnya. Lalu Anda ukur berapa levelnya. Marahnya 0 sampai 10. 10 marah banget, 0 tidak marah. Berapa levelnya? Ya, 1 sampai 3. Sampai di sini paham ya? Dan ini bisa Anda praktekkan loh ya. Saya praktekkan, meskipun ada pemula bisa praktek. Berikutnya adalah setelah ketemu emosinya, perasaannya misalnya dia marah misalnya. Kalau saya ketika mengingat peristiwa itu Pak, saya marah sekali. Oke, terus diukur 0 sampai 10. Berapa marah sekali itu? 10 Pak, nggak apa-apa. Lalu menemukan modality yang dominan. Yang bikin dia marah sekali itu apa? Ingatan yang mana? Ingatan gambar visual atau ingatan auditory, suaranya, atau baunya yang bikin kamu marah? Emang ada bau yang bikin marah? Ya ada lah. Mohon maaf kalau misalnya kentut terus kemudian ditaruh di kentut ditaruh di hidung kita, itu kan bikin kita seperti dibully dan kita bisa jadi marah. Gitu sahabat ya. Jadi ya apapun dari fakok itu, apa Anda harus cari apa yang buat Anda marah. Nanti buat pertanyaan untuk memastikan bahwa yang membuat saya marah adalah suaranya atau wajahnya, begitu loh. Ya, visual apa auditori gitu. Ya, sobat-sobat ya. Oke. Kalau sudah ketemu yang dominan apa, yang membuat dia itu emosional, misalnya adalah wajahnya, berarti visual ya. Kalau wajahnya berarti visual. Lalu ke step berikutnya, mari kita edit. Nah, oke, pindahkan gambar atau suara itu ke TV. Jadi Anda melihat dia, wajahnya itu pindahkan ke TV. Anda melihat TV dan TV-nya ada gambar wajahnya. Atau Anda melihat TV, di dalam TV ada kamu berdua sama dia. Dia yang memarahi kamu dan kamu menjadi kecewa. Nah, begitu. Jadi kelihatan 2 orang, itu boleh juga. 2 orang ada di dalam TV melihat dia memarahi kamu dan kamunya kelihatan wajahmu juga kecewa.
Nah, begitu. Dua-duanya ada di dalamnya layar TV. Boleh begitu. Masukkan ke layar TV. Ini cara untuk mengubah yang tadinya itu associate memastikan menjadi dissociate. Terpisah dari diri Anda. Jadi memori itu terpisah. Anda tidak masuk tetapi Anda melihat memori itu, peristiwa itu Anda lihat sendiri di dalam TV. Saya biasanya kalau terapi jarak jauh saya pakai handphone begini. Coba gitu kepada klien saya yang jarak jauh, peristiwamu kamu pindahkan ke sini, jadi kamu seperti melihat adegan itu, kamu dimarahi itu adegannya ada di dalam layar ini. Bisa? Bisa. Kalau nggak bisa, paksakan coba, paksakan. Kamu paksa supaya dia bisa masuk ke sini. Dan kamu melihat dirimu dengan dia yang kamu dimarahi itu dan kamu kecewa, kamu kelihatan dan dia juga kelihatan ada di layar ini. Ya, perhatikan. Nah, begitu saja. Ya. Tapi kalau Anda menyuruh dia, kalau Anda ketemu, kalau Anda jarak jauh biasanya kan agak susah. Tapi kalau Anda ketemu, Anda bisa coba di depan Anda seolah-olah ada TV, gitu juga bisa. Jarak jauh juga bisa juga. Di depan Anda seolah-olah ada TV. Masukkanlah peristiwa itu ke dalam TV dan kamu menontonnya. Nah, itu namanya memindahkan gambar atau suara itu ke TV, atau namanya adalah memindahkan dari associate ke dissociate. Dissociate itu lepaskan dirimu dari peristiwa itu. Itu namanya dissociate. Kalau dalam ilmu Jawa namanya ngerogo sukmo. Kalau sudah, maka TV-nya, kalau sudah ada dalam TV-nya itu Anda bisa pindah-pindahkan. Bisa diredupkan, bisa dipindahkan, suaranya bisa dikecilkan. Kalau perlu dimatikan, bisa juga. Dibuat jadi hitam putih, dijauhkan. Dengan imajinasi itu bisa didorong. Yang tadinya jarak 2 meter, bisa didorong menjadi 4 meter. Seperti video kita kemarin, kalau video kemarin untuk diri sendiri. Kalau sekarang Anda memerintahkan klien, coba dorong menjadi 2 meter, bisa? Nah, begitu ya. Nah, teman-teman, Anda harus memastikan Anda masih terkonek dengan dia. Jadi kalau Anda nyuruh mendorong dia, bisa? Nah, begitu. Anda itu harus memastikan, make sure. Kasih jeda supaya membiarkan dia bekerja. Tadi kan disuruh mendorong dari 2 meter menjadi 3 meter TV-nya. Tunggu, jangan langsung kok gerejek dengan pertanyaan. Enggak, tunggu dulu. Oke, sudah kamu dorong? Sudah. Bisa? Bisa. Cek, make sure. Sekarang berapa jarak TV-nya dari dirimu? 3 meter. Nah, begitu. Make sure bahwa dia sudah melakukannya dan hasilnya seperti yang Anda harapkan. Jadi dari 2 meter dorong 1 meter, begitu misalnya. Bisa? Bisa. Sekarang berapa jaraknya? Itu namanya make sure. Itu untuk memastikan bahwa Anda selalu masih dalam keadaan terkonek, tersambung. Ini yang membuat terapi Anda berhasil. Itu connectedness ini. Ya sudah ya. Kalau sudah, terus kemudian kalau selesai kemudian di break state. Break state itu disuruh buka mata ya. Suruh buka mata, ajak ngobrol sebentar, begitu ya. Terus diukur lagi levelnya. Coba kamu ingat lagi. Apakah kamu ketika mengingat peristiwa itu sekarang masih kecewa gitu, atau masih marah? Masih sedikit. Berapa levelnya? Kalau tadi 10, sekarang levelnya berapa? Tanya levelnya supaya Anda tahu progresnya itu sudah banyak apa belum, keberhasilanmu itu sudah banyak apa belum. Ini adalah begitulah kira-kira ya. Nanti kita bisa ketemu di Zoom ya, kapan-kapan. Nah, Anda yang ingin bertemu saya di Zoom nanti silakan. Gratis, masih gratis ya. Anda yang ingin ketemu saya di Zoom nanti komen ya, komen di kolom komentar. Nah, nanti kita follow up ya. Kita akan kasih link. Ya, Anda praktekkan dulu ya ini ya. Ini video ini Anda praktekkan. Terus kemudian nanti diskusikan hasilnya dengan saya. Boleh melalui komentar ini, boleh melalui grup WhatsApp bagi yang sudah gabung di WhatsApp, boleh melalui grup NLP Nusantara di Facebook bagi yang gabung di Facebook.
Ya, pastikan diskusikan. Dan jadi Facebook itu keren itu, berhadiah. Anda yang aktif akan mendapatkan hadiah. Di putaran pertama sudah saya bagi 4 buku motivational speaking. Putaran pertama. Ya, buku yang isinya adalah NLP versi awam, motivational speaking. Ya, bagaimana cara menggerakkan orang dengan teknik NLP yang sudah saya terjemahkan dalam bahasa awam. Dan isinya bukan hanya itu, isinya juga ada ilmu motivasi dari Anthony Robbins yang saya menghadiri sendiri. Seminarnya 4 hari. Ya, ketemu Anthony Robbins. Keren banget. Ya, demikian akhir dari perjumpaan kita pada pelajaran praktek Edit Modality untuk klien. Video yang lalu adalah untuk diri sendiri, praktek diri sendiri. Video ini adalah untuk praktek pada klien. Ya, silakan dipraktekkan dan diskusikan hasilnya dengan saya. Demikian, sampai jumpa lagi pada video berikutnya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.